Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita regresi ke 10 tahun yang lalu. Dan ini bagian kedua dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sisi yang lainnya, Shin memperlihatkan orang-orang yang terkesima melihat seorang pemuda yang berhasil mengalahkan monster City Wolf dengan sekali serangan. Pemuda itu bernama Soyeohyun. Saat Soyeohyun akan menanggapi pujian orang-orang itu, ia dikejutkan melihat Kim Hyunjin dan Sulwa yang ada di depan mata. Siapa orang itu? Apa mereka penyintas lainnya? Seketika, Soyeohyun melambaikan tangannya sembari memanggil mereka. "Hei, apa kalian penyintas juga?" Mendengar teriakan itu, Kim Hyunjin segera menoleh. Ia langsung mengenali jika orang yang berteriak itu Soyeohyun. Meskipun ini baru pertama kalinya mereka bertemu, penampilannya tidak ada yang berubah, dia tetap sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Lalu Kim Hyunjin menghampiri mereka sembari menjawab pertanyaan Soyeohyun sebelumnya. "Iya, kami juga seorang penyintas." Kim Hyunjin cukup terkejut melihat orang-orang yang bersama Soyeohyun. Ia tidak menyangka jika Soyeohyun dapat menyelamatkan beberapa orang di zona tutorial. Dia adalah talenta yang layak menyandang gelar tutorial Ender. Lalu Soyeohyun mengajak Kim Hyunjin untuk pergi bersama. Menurutnya, semakin banyak orang yang berjuang bersama, kesempatan bertahan hidup akan jauh lebih baik. Soyeohyun pun dibuat keheranan dengan Kim Hyunjin yang menolak ajakannya. Kim Hyunjin menjelaskan, jika mereka bisa bertahan di tutorial ini selama 7 hari, semuanya akan berakhir, walaupun dirinya hanya berdua dengan Sulwa. Ia yakin, jika dirinya dapat melewati situasi ini. Mendengar perkataan itu, dengan canggung Soyeohyun menyayangkannya. Meski begitu, dirinya tidak bisa memaksanya. "Baiklah kalau itu pilihanmu, aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua." Orang-orang yang ada di belakang Soyeohyun saling berbisik mengatakan, jika Kim Hyunjin terlihat sangat sombong, mereka mengira, jika Kim Hyunjin tidak mengetahui kekuatan Soyeohyun sehingga menolak tawarannya, jika dia dapat melihat situasi saat ini, dengan bergabung bersama kami, dia akan meningkatkan peluang bertahan hidup. Sembari melangkah pergi, Kim Hyunjin mengingatkan, jika mereka bertemu dengan monster yang kuat, ia meminta Soyeohyun untuk membidik mata kirinya. Merasa khawatir dengan orang-orang itu, Sulwa menanyakan, apakah mereka akan baik-baik saja? Kim Hyunjin menimpali, jika pemuda itu terlihat cukup kuat, seharusnya mereka akan baik-baik saja. Kim Hyunjin meminta Sulwa untuk lebih mengkhawatirkan diri sendiri. "Aku memang mengatakan hal itu, tapi segalanya tidak akan berjalan baik. Menurut ingatanku di kehidupan sebelumnya, di masa depan, Soyeohyun dan orang-orang itu akan memasuki Dungeon Tower D. Semua orang itu akan mati karena kemunculan monster yang tidak terduga, dan satu-satunya yang selamat hanyalah Soyeohyun. Dia akan menerima gelar tutorial Ender sebagai orang pertama yang menyelesaikan Dungeon Tower D." Sejak hari itu, Soyeohyun mengajak orang lain untuk mencoba menaklukkan Dungeon Tower D lantai 2. Akan tetapi, hal itu yang menjadi penyesalan terbesar bagi Soyeohyun. Tidak ada jaminan, jika kali ini akan berakhir sama seperti kehidupanku yang pertama. Tidak lama dari itu, Sulwa menunjuk sesuatu di depan sana. Terlihat, sesuatu yang Sulwa tunjuk itu sekawanan monster City Wolf. Kim Hyunjin pun mengajak Sulwa untuk berburu monster itu agar dapat meningkatkan level mereka dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Sulwa dan Kim Hyunjin berlari menerjang ke arah City Wolf itu dengan senjata di tangannya. Serangan demi serangan mereka lesatkan. Sulwa dan Kim Hyunjin saling bertukar serangan, mereka saling melindungi dan menutupi punggung mereka. Beberapa saat setelah itu, semua City Wolf berhasil mereka habisi. Notifikasi kenaikan level terus bermunculan. "Selamat, Anda yang pertama mencapai level 11, Anda akan diberikan titel The First Pioneer atas pencapaian Anda." Keuntungan dari titel yang Kim Hyunjin dapatkan, ia akan menerima 20 poin pengalaman dan diterapkan dengan titel lainnya. Melihat itu, Kim Hyunjin cukup terkejut. Ini baru pertama kalinya ia melihat titel seperti itu. Ia tidak menyangka, jika akan ada titel lain selain tutorial Ender. Melihat Kim Hyunjin yang terdiam, Sulwa menanyakan, apakah Kim Hyunjin baik-baik saja? Kim Hyunjin mengiyakan, dirinya baik-baik saja. Lalu ia mengajak Sulwa untuk melanjutkan mencari monster lainnya. Di sisi senia, pada saat ia memperhatikan Kim Hyunjin, ia mendapatkan pesan dari para Guardian yang mengutarakan tebakan mereka. Mereka mengira, jika Kim Hyunjin mendapatkan talent,
Senia pun mengiyakan, dirinya juga menduga hal itu, ia akan mencoba mengkonfirmasi kebenaran pada Kim Hyung Jin. Beberapa waktu setelah itu, Senia muncul tepat di belakang Kim Hyung Jin. Menyadari hal itu, dalam hatinya Kim Hyung Jin berkata, sepertinya Senia sedang kesal, apa karena kejadian kemarin. Tidak lama dari itu, Senia menanyakan, apa kamu mendapatkan titel? Mendengar itu, Kim Hyung Jin segera berbalik, apa aku salah dengar? Apa dia baru saja menanyakan tentang titel The First Pioneer? Lalu Kim Hyung Jin menimpali, jika dirinya baru saja mendapatkan titel. Merasa penasaran dengan titel yang Kim Hyung Jin dapatkan, Senia menanyakan, titel apa yang kamu dapatkan? Namun, Senia dikejutkan dengan Kim Hyung Jin yang mengatakan, jika dirinya tidak akan memberitahukannya. Melihat Senia yang terdiam sembari fokus memperhatikan para Guardian yang berbicara padanya, dalam hati Kim Hyung Jin bergumam, seperti yang aku duga, para pengawas tidak mengetahui titel apa yang didapatkan seorang player, kecuali player itu memberitahukannya. Kim Hyung Jin menduga, jika para Guardian sekarang sedang mendesak Senia untuk mencari tahu titel apa yang aku dapatkan, sepertinya Senia sedang mengalami kesulitan karena hal itu. Meski begitu, aku tidak akan memberitahukannya, akan lebih baik bagi para pengawas tetap penasaran. Di sisi Soyohyun, di waktu yang sama, ia sedang mengutarakan beberapa kata pada orang-orang yang mengikutinya. Kalian mungkin sudah mendengarnya, tapi kami punya informasi tentang dungeon terdekat. Walau begitu, kita tidak tahu bahaya apa yang terdapat di dalam sana. Kita juga tidak dapat menyangkal dunia yang telah berubah. Jika kalian setuju denganku, mari kita lakukan bersama-sama. Pria berjenggot menimpali, aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Kamu telah banyak membantuku sebelumnya, ini kesempatan yang bagus. Orang di sampingnya menambahkan, iya, benar. Kita akan baik-baik saja jika tetap bersama dengan Soyohyun. Kemudian scene berpindah ke sisi Kim Hyung Jin, terlihat, ia sedang disibukkan dengan berburu City Wolf. Satu tebasan 2 City Wolf berhasil ditumbangkan, setelahnya, notifikasi bermunculan, karena berhasil mengalahkan City Wolf. Sulwa mengutarakan, jika ia merasa perburuan kali ini cukup cepat dari sebelumnya. Kim Hyung Jin menimpali, itu karena mereka sudah terbiasa melakukannya. Selain itu, mereka juga sudah naik level. Setelah berburu tanpa henti selama 2 hari, Kim Hyung Jin berhasil menaikkan levelnya menjadi level 12. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan item taring City Wolf dan juga mendapatkan beberapa koin. Total koin yang berhasil Kim Hyung Jin dapatkan sejauh ini sebesar 6012. Tidak lama dari itu, Sulwa mengatakan, jika ada satu City Wolf lagi yang muncul. Tanpa basa-basi Kim Hyung Jin segera menebas City Wolf itu, sepertinya ini yang terakhir muncul. Beberapa saat setelah itu, Kim Hyung Jin dikejutkan dengan notifikasi merah yang muncul di depannya. Semua kondisi kualifikasi bagian tersembunyi telah terpenuhi. Melihat isi pesan dari notifikasi itu, Kim Hyung Jin sangat kesal. Ia tidak menginginkan hal ini terjadi, memperoleh kondisi kualifikasi bagian tersembunyi, mencapai level 12, berburu 500 City Wolf. Tidak lama dari itu, aura hitam muncul memutar di depannya, disusul dengan aura merah yang mengelilinginya. Raja City Wolf Lycanthrope akan segera muncul. Melihat itu, Kim Hyung Jin segera mengajak Sulwa lari. Ia menyadari jika sesuatu yang sangat berbahaya akan datang menghampiri. Baru saja beberapa langkah, Kim Hyung Jin dan Sulwa dikejutkan dengan suara raungan dari belakangnya. Terlihat, raungan itu berasal dari sesosok Raja City Wolf Lycanthrope. Tubuhnya kekar seperti tubuh manusia dengan otot yang terbentuk di lengan dan perutnya. Tatapannya tajam, aura hitam menghembus keluar dari lubang di belakangnya. Karena lolongan sebelumnya, Sulwa terkena efek kelumpuhan sementara, tubuhnya ambruk jatuh ke tanah, kakinya lemas tanpa tenaga. Melihat itu, Kim Hyung Jin meminta Sulwa untuk segera menjauh, pergi ke mobil yang ada di sana, aku akan menahannya. Aku tahu bahwa zona tutorial memiliki bagian tersembunyi, tapi aku tidak pernah menduga akan bertemu Lycanthrope di zona tutorial. Monster ini memiliki fisik yang sangat kuat. Saat Kim Hyung Jin mencoba melihat levelnya, yang ia dapati hanya sebuah tanda tanya karena dirinya masih berlevel rendah. Kim Hyung Jin mengira, jika monster ini berada di antara level 20 sampai 25, sudah jelas ini bukan monster yang harus muncul di zona tutorial. Apa yang harus aku lakukan? Perbedaan levelnya terlalu tinggi. Merasa tidak ada pilihan lain, Kim Hyung Jin segera meminum poison penguatan yang diberikan Senia. Cairan penguatan digunakan, kekuatan meningkat sebanyak 6 poin untuk sementara. Jika seperti ini,
aku akan memakai metode penjelajah Agung Jackson. Di sisi Sulwa, ia sudah berhasil menjauh dan bersembunyi di balik sebuah mobil. Ia merasa khawatir pada Kim Hyung Jin, menghadapi seekor monster yang levelnya tidak dapat kami lihat, ini pasti berbeda dari semua monster yang kami hadapi selama ini. Melihat monster itu yang mulai menerjang ke arahnya, ia mengingat arahan cara melawan monster likantrop dari Soyeon di kehidupan sebelumnya. Ia pun segera mengeluarkan poison pelumas dari ruang penyimpanannya. Pelumas berkualitas tinggi, dapat menajamkan senjata dan dapat digunakan dengan cara lain. Di saat monster itu mulai mengayunkan serangannya, Kim Hyung Jin segera menghindarinya ke arah samping dan berlari ke belakang monster itu. Lalu ia pun segera melemparkan poison pelumas itu ke arah kaki monster itu. Di saat monster itu berbalik, kakinya tepat menginjak cairan poison itu. Tidak membuang kesempatan, Kim Hyung Jin segera menerjang mendorong monster itu, lalu disusul dengan tinjuan kuat ke perut monster itu, sehingga membuat monster itu terpental sedikit lebih jauh ke belakang. Karena hal itu, monster itu pun terpental jatuh tepat ke arah sungai di belakangnya. Saat monster itu muncul dari air, tubuhnya mulai mengecil dengan kilatan merah yang berkelap-kelip di sekeliling tubuhnya. Merasa penasaran, Sulwa menanyakan apa yang terjadi. Tubuh monster itu mengecil. Kim Hyung Jin menjelaskan, jika monster likantrop masuk ke dalam air, monster itu akan mengecil dan melemah. Sekarang monster ini tidak ada bedanya dengan City Wolf. Tidak membuang waktu, Kim Hyung Jin segera mendekati monster itu dengan pedang di tangannya, lalu menusukkan pedang itu tepat ke dada monster itu. Seketika itu juga, pemberitahuan sistem muncul. Anda telah mengalahkan likantrop, lalu disusul dengan beberapa pemberitahuan sistem yang mengatakan jika Kim Hyung Jin naik level Anda 13, level Anda 14, level saat ini 15. Nameless Observer terkejut dengan strategi yang Anda gunakan, ia berharap dapat menjadi sponsor Anda. The Lady of Scales merasa senang dengan Anda yang mempedulikan rekan, ia berharap dan menjadi sponsor Anda. Chora Ghost Lion King mengejek trik tipuan Anda. Bersamaan dengan notifikasi itu, tubuh likantrop mulai menghilang. Saat Kim Hyung Jin kembali ke tepi sungai, Senia muncul tepat di depannya. Player Kim Hyung Jin, aku sudah mengkonfirmasi jika kamu sudah mencapai level 15, aku akan menjelaskan toko item yang ada di sistem. Bersamaan dengan perkataannya itu, layar sistem muncul di depan Kim Hyung Jin. Sebelumnya aku hanya mengira saja, tapi tidak aku sangka, mereka akan membiarkanku menggunakan toko item, meskipun ini masih zona tutorial. Senia pun mulai menjelaskan, di toko sistem, kamu dapat memilih senjata, poison atau yang lainnya, dan membayar dengan poin yang kamu dapatkan untuk membelinya, karena kamu masih di zona tutorial. Toko sistem akan diatur ke tutorial, jumlah item yang dapat dibeli akan dibatasi untuk sementara selama di zona tutorial. Melihat beberapa item yang ada di toko sistem itu, dalam hati ia bergumam, ini cukup banyak untuk zona tutorial, poin yang aku miliki saat ini 7.942, aku harus membeli beberapa poison untuk berjaga-jaga. Tidak lama dari itu, Senia memecahkan lamunan Kim Hyung Jin, ia menanyakan nama asli dari Kim Hyung Jin. Merasa penasaran dengan Senia, Kim Hyung Jin menanyakan alasan Senia ingin mengetahui nama asli dirinya. Mendengar itu, Senia pun memalingkan muka dengan tubuh yang gemetaran malu, lalu Senia mencoba mengalihkan pembicaraan, ia mengatakan, apakah Kim Hyung Jin tidak akan melihat hadiah yang lain? Kim Hyung Jin menimpali, jika dirinya akan melihat hadiahnya nanti setelah selesai dengan toko item ini. Kim Hyung Jin baru menyadari dari perkataan Senia itu, jika Senia masih pemula sebagai intermediate administrator, apa kamu kira aku akan melihat hadiahnya sekarang? Ini akan jauh lebih baik jika terlihat misterius seperti ini. Beberapa saat setelah itu, Kim Hyung Jin mendapatkan titel baru, Excellent Hunter. Titel ini hanya didapatkan di zona tutorial, efek dari titel ini hanya berlaku pada organisasi non-sentient yang sudah diakui oleh sistem. Efek yang didapatkan dari titel ini, meningkatkan kerusakan sebesar 20%, meningkatkan kecepatan 10%, dan juga akan mengabaikan atribut spesial dari target. Melihat itu, Kim Hyung Jin menghela napas, jadi efek titel ini hanya dapat digunakan pada monster berlevel rendah. Lalu Kim Hyung Jin mengajak Sulwa melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan Dungeon Tower di lantai 2, di sana kita dapat berburu goblin, tapi di sana juga terdapat monster yang lebih berbahaya.